Manchester City mulai bangkit. Hati-hati ya para rival. MU yang kini jadi yang terburuk sepanjang sejarah. Mesin Mbappe mulai panas. Era Florentino Perez terus berlanjut. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Manchester City mulai bangkit. Manchester City mulai bangkit usai sempat berada dalam masa-masa sulit. Ipswich Town jadi korban The Citizen yang perlahan mulai kembali tampil apik. Guardiola berharap para pemain bisa terus menikmati pertandingan seperti saat ini. Phil Foden pun tersenyum kembali. Phil Foden mulai kembali menemukan ketajamannya bersama Manchester City. Winger 24 tahun itu full senyum usai bikin brace ke gawang Ipswich Town. Ini menjadi kali kedua secara beruntun bagi Foden menyumbangkan brace. Ia juga mencetak 2 gol saat bersua Brentford pekan lalu. MU yang ini terburuk dalam sejarah. Setan Merah belum menunjukkan kemajuan berarti setelah dilatih Amorim sejak Oktober 2024. Hanya 3 kemenangan yang diraih MU dalam 11 pertandingan Liga Inggris terakhir dengan 6 diantaranya kalah. Ruben Amorim menilai tim yang dibesutnya saat ini merupakan yang terburuk dalam sejarah Setan Merah. Kenapa Onana hobi sekali bikin blunder? Sorotan tajam diterima Andre Onana berkaitan dengan gol Jorginho Rutter. Onana gagal mengantisipasi crossing mudah dari sayap kiri. Bola lepas lalu diselesaikan Rutter dengan sepakan datar. Manajer MU Ruben Amorim tidak menyalahkan Onana secara langsung atas blundernya itu. Hanya saja Amorim tampak frustasi karena Manchester United kebobolan gol-gol yang bisa dihindari. Mbappe mulai panas bersama Real Madrid. Kylian Mbappe perlahan mampu beradaptasi dengan Real Madrid. Mbappe tampil apik mengemas 2 gol untuk membawa Madrid mengalahkan Las Palmas. Mbappe puas dengan performanya di laga ini. Ia senang karena 2 golnya bisa membantu Madrid meraih kemenangan penting untuk ke puncak klasemen. David Alaba kembali setelah 399 hari. David Alaba kembali bermain untuk Real Madrid dalam pertandingan melawan Las Palmas. 399 hari setelah mengalami cedera ACL di lutut kirinya. Kembalinya Alaba dirayakan oleh seluruh pendukung Los Blancos karena memberinya tepuk tangan hangat. Sementara rekan-rekan setimnya memberi sambutan dengan penuh sukacita. Florentino Perez kembali pimpin Real Madrid hingga 2029. Real Madrid melanjutkan era kepemimpinan Florentino Perez yang resmi ditetapkan sebagai presiden klub untuk periode 2025 hingga 2029. Seperti dilaporkan AS, ini merupakan periode kelima Perez memimpin Los Blancos. Keberlanjutan kepemimpinannya mencerminkan kepercayaan besar yang diberikan para anggota klub kepada Perez. Antony berseragam Real Betis. Antony dikabarkan hampir menuntaskan proses peminjamannya selama 6 bulan ke klub Liga Spanyol Real Betis. Hal ini diungkapkan oleh pakar transfer kenamaan asal Italia Fabrizio Romano melalui akun X miliknya. Menurut laporan Romano, Antony akan menjalani masa peminjaman hingga Juni tanpa opsi pembelian. Santos FC ingin balikan dengan Neymar. Dikutip dari Fabrizio Romano,
Santos mulai bergabung dalam kontestasi perekrutan sang pemain. Kebersamaan Santos dan Neymar bakal bisa diwujudkan dengan diyakini bahwa klub asal Brazil itu tengah menyiapkan pengajuan peminjaman Neymar dari Al Hilal. Berkas pengajuan sendiri kabarnya sudah dikirimkan dan kini hanya tinggal menunggu restu dari Al Hilal atas pengajuan peminjaman Neymar. Jade Sash bikin rekor. Jade Sash menorehkan rekor pribadi saat Venezia bertandang ke markas Parma. Opta mencatat Jade Sash telah memainkan pertandingan ke-50 bersama Venezia. Back 24 tahun itu didatangkan dari klub Belanda Go Ahead Eagles pada 2023. Tidak hanya itu, Jade Sash juga mengemban wakil kapten di lapangan. Pemain yang akrab disapa Bang Jai ini mengenakan ban kapten saat kapten utama Joel Ponjanpalo ditarik keluar pada menit ke-88. Kompany akui Bayern kesulitan melawan Wolfsburg. Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengakui bahwa timnya kesulitan untuk mengalahkan VfL Wolfsburg pada laga pekan ke-18 kompetisi Bundesliga musim 2024-2025 di Allianz Arena. Pada pertandingan itu, Bayern Munich hanya menang dengan skor tipis 3-2. Kemenangan ini membuat Bayern berhasil menghentikan dua kemenangan beruntun yang diraih oleh VfL Wolfsburg sebelumnya. Alasan Kvaratskhelia belum bisa main untuk PSG. PSG sudah mengamankan visa Kvaratskhelia dari Napoli di musim dingin. Namun pemain asal Georgia itu masih belum bisa mentas untuk PSG di ajang Liga Champions. Proses pendaftaran pemain di ajang Liga Champions sudah ditutup pada 3 September kemarin. Pemain yang baru saja diamankan itu baru bisa didaftarkan ulang pada fase kedua yakni 6 Februari mendatang. Namun pemilik nomor 7 baru di PSG bisa saja mentas melawan Stade Reims 25 Januari mendatang. Bisa dipermanenkan, West Ham ragu dengan ex-PSG? West Ham United memiliki opsi untuk mempermanenkan Carlos Soler dari PSG di akhir peminjaman. Namun ada kabar jika The Hammers masih mempertimbangkan asa tersebut untuk membuat pemain Spanyol bertahan di London Timur. Menurut laporan LA, Potter masih ragu dengan performa sang pemain sejauh ini. Kini baik PSG dan Hammers tengah mencari solusi atas masalah yang tengah menaungi Soler dan solusi akan coba ditemukan dalam waktu dekat. Southampton segera amankan pemain tak terpakai Rennes. Stade Rennes berpotensi berpisah dengan Albert Grønbæk. Gelandang asal Denmark itu disebut menarik minat Southampton yang ingin membawanya keluar dari Roazhon Park di musim dingin ini. Sejauh ini, Grønbæk sudah mengepak 2 gol dan 1 assist dari 18 laga yang dimainkan di lintas kompetisi. Namun juru taktik anyar Rennes Jorge Sampaoli sudah menepikan Grønbæk. Guardiola minta De Bruyne ikuti jejak Haaland. Erling Haaland baru saja menaikkan kontrak jangka panjang dengan Manchester City. Ada kabar jika Pep Guardiola ingin Kevin De Bruyne melakukan hal serupa seperti rekan setimnya itu. Masa bakti De Bruyne bersama City akan rampung di musim panas mendatang. Hal ini jelas bakal menimbulkan kekhawatiran pada masa depan pemain Belgia. Guardiola menyebut ia ingin sang pemain bertahan di klub lantaran ia adalah pemain penting. Manchester United ambyar lawan Brighton, Amorim pun bingung. Manajer Manchester United Ruben Amorim mengakui dirinya kesulitan menjelaskan mengapa tim asuhannya begitu ambyar melawan Brighton. Setan Merah dipermak dengan skor 1-3 oleh The Seagulls. Ia mengatakan anak-anak asuhnya sekarang ini memang tampil di bawah standar. Di laga tersebut Manchester United tampil buruk dalam menyerang. Mereka mencatatkan 10 tembakan tetapi cuma 1 yang tepat ke sasaran.
Sergio Conceição harus mengubah mentalitas pemain AC Milan. Pelatih AC Milan Sergio Conceição mengaku sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki penampilan tim rossoneri yang masih angin-anginan. Jelas, saya harus mengubah sikap dan mentalitas pemain. Saya pelatih. Saya bertanggung jawab atas kekalahan ini karena saya tidak berbuat banyak di babak pertama untuk menghindari kekalahan ini. Jujur saja itu tidak bisa dibenarkan, ujar Conceição. Lautaro Martinez bicara soal amarahnya dalam selebrasi gol. Kapten Inter Lautaro Martinez tidak hanya menikmati momen kemenangan penting melawan Empoli, tetapi juga mengungkapkan sedikit amarah yang terpendam dalam selebrasi golnya. Dalam wawancaranya dengan DAZN, Lautaro Martinez mengungkapkan perasaannya setelah gol tersebut. Ada sedikit kemarahan dalam diri saya karena kami baru saja bermain imbang dengan Bologna yang terasa seperti kehilangan 2 poin, ujarnya. Conte tegaskan akan tetap berjuang dengan skuad yang ada. Pelatih Napoli Antonio Conte bicara tentang komposisi skuad Il Partenopei saat ini. Dia menegaskan jika skuad pra-Scudetto semuanya meninggalkan Estadio Diego Armando Maradona. Meskipun begitu, terkait kepergian Visa Kvaratskhelia, sang pelatih menegaskan jika dia tidak akan banyak menuntut. Jika klub tidak mendatangkan penggantinya, dia akan tetap berjuang dengan pemain seadanya. Ancelotti puji Mbappe yang sedang di puncak dunia. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti memuji Kylian Mbappe sedang berada di puncak dunia setelah aksi yang menguntungkan klubnya. Carlo Ancelotti merasa paruh kedua musim 2024-2025 akan menjadi milik Kylian Mbappe. Yang terbaru, penyerang asal Prancis tersebut mampu menyumbang 2 gol dalam kemenangan 3-1 Real Madrid atas Las Palmas. Mbappe kini sudah berhasil mencetak 12 gol kala berlaga di Liga Spanyol. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!